Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Di video kali ini saya akan bahas edisi terbaru dari series Tera 3 dari Eagle yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 kalau kalian mengikuti. Tera 3, 3 mini, 3 plus, 3 plus upgraded, 3S, sampai akhirnya sekarang ada Tera 3 Neo yang dijual di harga Rp399.000. Di dalam box pembeliannya kita akan dibawain kertas panduan manual untuk speaker maupun untuk penggunaan aplikasi Eagle yang bisa kalian download di Android maupun di iOS. Ada kartu garansi, kabel auxiliary 3,5 mm, dan kabel charger USB-C ke USB-A, serta unit speaker Tera 3 Neo yang secara bentuk tabung dan ukurannya cenderung di tengah-tengah antara 3 mini dengan 3S. Jadi nggak heran kalau banyak yang membandingkan Eagle Tera 3 Neo ini dengan kedua abangnya ini, teman-teman. Nah, pertama, sekarang secara desainnya dulu. Tera 3 Neo ini sekilas cukup mengingatkan saya akan Bluetooth speaker UE Wonderboom 2 secara desainnya. Ada tombol plus minus yang cukup mentereng di bagian depan seperti ini, teman-teman. Dan kalau ada speaker yang mungkin lebih mirip lagi, Soundtek Golem Mini yang pernah saya review 3 tahun lalu kurang lebih. Di sini Tera 3 Neo memang lebih gede dari 3 mini dan dibekali dual passive radiator di atas maupun bawah. Sedangkan Tera 3 mini cuma ada satu passive radiator aja di bagian atas. Yang secara kepraktisan justru lebih saya suka karena itu berarti lebih sedikit area yang rentan yang terekspos keluar, teman-teman. Misal nih, ketika saya masukkan kedua speaker ini di dalam tas ransel saya yang penuh dengan barang-barang lainnya dengan posisi yang nggak beraturan, saya akan lebih tenang memasukkan Eagle Tera 3 mini dibandingkan Tera 3 Neo ke dalam tas tersebut. Karena tentu dual passive radiatornya di sini rentan sekali kena tekan barang-barang lainnya. Jangan sampai passive radiatornya berumur pendek. Tapi tenang aja, Tera 3 Neo sudah IP67 yang berarti udah tahan debu dan ditenggelamkan dalam 1 meter air selama 30 menit. Jadi sudah aman banget buat aktivitas outdoor. Masih ada logo Eagle dan juga RGB yang melingkari passive radiator bagian atas, sedangkan di sekeliling bas radiator bagian bawah ada semacam lapisan soft touch gitu dari silikon, teman-teman, yang nggak tebel-tebel banget lah silikonnya, cukupan aja. Lalu ada strap untuk gantungin speaker ini, sedangkan bagian selimut tabungnya dilapisin sama fabric dengan tombol plus dan minus yang dilapisin soft touch silikon dan berfungsi untuk atur volume dan pindah ke lagu berikut ataupun sebelum. Sedangkan tombol play, pause dan juga tombol powernya ada di sisi belakang. Semua tombolnya empuk buat ditekan-tekan, no problem. Lalu di balik tulisan Tera 3 Neo ini ada micro SD card slot, port USB-C, dan port 3,5 mm. Keberadaan micro SD card slot tentu menjadi nilai tambah dibandingkan Tera 3 mini yang hanya dilengkapin sama port auxiliary saja. Ketika saya coba, auxiliary inputnya di sini berfungsi dengan normal, nggak ada masalah. Tapi ingat, pengaturan volume di speakernya akan terpisah dengan pengaturan volume di HP atau perangkat manapun yang kalian koneksikan via auxiliary ke speaker ini. Jadi kalian harus atur volume di speaker ini dan juga volume di perangkat yang terkoneksi via auxiliary ke speaker ini, teman-teman. Nah, untuk pengaturan-pengaturan lainnya, kita buka aplikasi Eagle yang sayangnya masih lumayan banyak bug-nya. Terutama untuk koneksi awal ini sering hit or miss, teman-teman. Seringkali harus connect ke aplikasinya dulu, baru kita koneksikan speaker ini via Bluetooth HP. Nah, begitu sudah terkonek ke aplikasinya, kita langsung disambut ilustrasi speakernya dengan keterangan baterai di kanan atas dan volume speaker di sebelah kiri. Disediain juga beberapa opsi EQ preset standar bawaan Eagle seperti speech, smooth, energize, bass boost, treble boost, dan multi-band EQ. Menurut saya, multi-band EQ-nya kurang recommended untuk digunakan. Sayang sekali. Karena baru saya ubah 1 atau 2 strip aja, mau frekuensi di region bass ataupun mid-range, pasti ada berasa distorsi gitu, teman-teman. Entah kenapa. Alhasil, saya cuma rekomendasiin kalian untuk pakai EQ presetnya aja. Karena di sini EQ presetnya memang bisa memberikan variasi karakter audio tanpa ada kesan distorsi. Saya sih paling suka yang mode defaultnya aja ya. Sedangkan tentu buat yang suka bass, bisa banget pilih EQ preset bassnya di sini. Dan berikut audio sampel dari masing-masing EQ preset ini, teman-teman. Just sometimes
we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I don't. I do not wanna give you more of my life. I do not wanna give you more of my life. You're just gonna waste it now. Not sure if I'll make it out. I do not wanna give you more of my life. Nah, di sini kita juga bisa pilih salah satu dari 6 pola RGB yang disediakan. Atau kita juga bisa atur agar RGB-nya mengikuti ritme musik yang lagi kita play. Lumayan cakep kok kalau dipakai di gelap-gelap tanpa berasa silau atau terlalu terang. Dan juga kita bisa ganti-ganti mode musik dari Bluetooth, memory card, dan auxiliary. Dan juga yang agak saya sayangkan di sini, ketika kita berpindah dari mode Bluetooth, auxiliary, atau memory card, itu cuma bisa dilakukan via aplikasinya. Jadi harus terkonek dulu ke aplikasinya, yang kadang-kadang aja itu koneksinya hit or miss, teman-teman. Jadi ini disclaimer dulu ya. Paling nggak sampai saat ini saya belum menemukan cara untuk berpindah dari mode Bluetooth, auxiliary, atau memory card langsung menggunakan pertombolan yang ada di speakernya. Oke, berikutnya, ketahanan baterai diklaim Eagle di angka 10 jam pemutaran musik di volume 50% dengan RGB mati. Kalau RGB-nya dihidupin, klaim battery life-nya bakal turun ke angka 7 jam saja. Dan waktu saya tes sendiri, saya pasang musik di volume 50% dengan RGB aktif, unit Tera 3 Neo saya bisa bertahan mainin musik selama 8 jam 54 menit. Paling nggak ini lebih dari klaimnya. Nice. Dan sekedar informasi teman-teman, volume 50% di speaker ini sudah setara dengan volume sekitar 60-70% di Eagle Tera 3 Mini. Lalu, untuk latency-nya, Tera 3 Neo sudah saya pakai buat nonton YouTube atau movie streaming. Saya nyadar masih ada delay minor, tapi tidak sampai mengganggu. Dan ini delay yang saya rasa wajar ya untuk ukuran Bluetooth speaker pada umumnya. Elite chipsets, which are ARM laptops. It's another go at ARM that Microsoft's trying out. But there was some drama with the recall feature, which we previously talked about. It got recalled. Dan sama seperti kebanyakan speaker Eagle lainnya, di sini kodek yang disupport hanya kodek SBC aja, teman-teman. Tapi sama juga dengan kebanyakan speaker Eagle lainnya, Eagle Tera 3 Neo ini sudah dilengkapi dengan microphone, sehingga bisa kalian jadikan sebagai speakerphone. Untuk kelas mikrofonnya, kita langsung aja ya, tes kemampuan call, kemampuan speakerphone dari speaker satu ini. Dan nanti akan langsung disambung ke audio sample, teman-teman. Cus. Oke teman-teman, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sebagai perbandingan, kita akan langsung aja ya, berpindah ke Bluetooth speaker Eagle Tera 3 Neo sebagai speakerphone. Cus. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah berpindah ke Bluetooth speaker Eagle Tera 3 Neo yang saya jadikan sebagai speakerphone. Saat ini saya berada di ruangan yang cukup tenang ya. Cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Tera 3 Neo ini di kondisi indoor seperti ini. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you.
Oke teman-teman, tentu audio sampel yang kalian dengerin barusan bukan representasi 100% yang akurat audio dari masing-masing speaker. Tapi paling nggak di sini kita bisa amatin perbedaan karakter audio dari Tera 3 Neo relatif terhadap speaker pembanding yang saya taruh di audio sampel tadi. Dan untuk sesi review audio dari Tera 3 Neo ini akan saya bagi ke dua segmen, yakni indoor di volume 50-60%, volume sedang aja, dan kedua di kondisi outdoor di volume maksimal teman-teman. Nah, untuk pemakaian volume sedang di suasana indoor, Eagle Tera 3 Neo terdengar relatif lebih kencang dari Tera 3 Mini. Dalam artian, volume 50% di Tera 3 Neo misalkan, udah setara sama volume sekitar 60% di Tera 3 Mini. Lalu, secara karakter audionya, Tera 3 Neo punya karakter audio yang menurut saya relatif lebih balance dibandingkan Tera 3 Mini yang di sini agak lebih warm, terutama karena persepsi treble, region treble di Tera 3 Mini ini agak lebih cepat roll off dibandingkan di Tera 3 Neo. By the way, disclaimer teman-teman, kalau unit Tera 3 Mini saya ini adalah unit batch awal, yang berarti ini produksi tahun 2021, bukan yang sudah support aplikasi. Ini Tera 3 Mini OG, karena jujur saya nggak pernah cobain yang Tera 3 Mini versi yang sudah dukung aplikasi, saya nggak tahu ya. Disclaimer dulu nih, bass di Tera 3 Neo punya karakter empuk dan cukup deep untuk ukurannya. Bassnya di sini terdengar lebih deep daripada bassnya Tera 3 Mini. Waktu saya tes menggunakan frekuensi generator, bass di Tera 3 Neo bisa menjangkau sampai di bawah 60 Hz dan itu masih terdengar teman-teman. Sedangkan untuk bass di Tera 3 Mini hanya terdengar sampai frekuensi sekitar 68 Hz. Overall, kalau kita bicara soal D-Bass, Tera 3 Neo lebih oke daripada Tera 3 Mini. Tapi kalau ngomongin soal kuantitas bass secara keseluruhan, sebenarnya kedua speaker ini cukup berimbang kok secara kuantitas bassnya. Karena meskipun Eagle Tera 3 Mini kalah dalam hal D-Bass, speaker ini masih punya gebokan mid bass dan terutama upper bass yang lebih nampol dan bahkan lebih punchy dibandingkan gebokan bassnya Tera 3 Neo di pendengaran saya. Kalau kalian tipikal pendengar yang lebih suka tipikal bass yang padat, punchy gitu, saya rasa bakal lebih cocok sama bassnya Eagle Tera 3 Mini. Sedangkan kalau cari deep bass, Tera 3 Neo lebih cocok. Nah, lalu untuk mid-range, Tera 3 Neo punya presentasi vokal yang relatif ke arah agak kering, tipis, terutama waktu saya bandingin sama Tera 3 Mini. Presentasi vokal dan mid-range di kedua speaker ini memang relatif berbeda. Mid-range di Tera 3 Neo lebih ngeboost area upper mid-range dan lebih mengutamakan micro detail dan clarity atau kejelasan dari pelafalan vokal, pelafalan lirik. Sedangkan Tera 3 Mini punya presentasi vokal yang menurut saya lebih tebal, lebih bulat, dan juga lebih natural. Yang overall saya lebih suka di sini secara pribadi. Tapi untuk pemisahan region bass dan mid-range, saya rasa di Tera 3 Neo lebih rapi. Karena lagi, mid-range-nya di sini lebih kering teman-teman. Sedangkan secara kualitas mid-range overall, saya pribadi lebih suka Tera 3 Mini. Tetap berasa lebih natural aja. Nah, beralih ke treble. Treble di Tera 3 Neo lebih sizzling, lebih di-boost dari standar netral saya. Jadi treble-nya di sini memang cukup bright ya. Dan bahkan agak lebih rentan sibilan di beberapa track yang memang rentan untuk sibilan teman-teman. Ya, kalau dibandingin overall, Tera 3 Neo punya treble yang lebih kering, tapi juga lebih keluar dibandingin treble-nya Tera 3 Mini yang di sini lebih smooth dan juga lebih cepat roll off. Sedangkan untuk kesan soundstage yang saya dapatkan dari kedua speaker ini, seberapa open soundnya, saya rasa Tera 3 Mini punya sound yang lebih open, lebih terdengar megah gitu. Agak berbeda presentasinya dibandingkan Tera 3 Neo yang saya rasa terutama secara mid-range atau vokalnya di sini ini berasal lebih terpusat, memusat gitu di speakernya. Berbeda dengan Tera 3 Mini yang di sini audionya berasa lebih open, seperti masih berusaha mengisi ruang-ruang yang lebih luas di sebelah kiri dan kanan speaker dibandingkan Tera 3 Neo teman-teman. Jadi saya ngetesnya waktu itu saya dengerin musik yang sama dan saya tutup mata teman-teman. Dan itu persepsi yang saya dapatkan. Oke, itu semua adalah penjelasan saya soal perbandingan audio dari dua speaker ini di kondisi indoor di volume sedang teman-teman. Untuk volume tinggi sampai volume maksimal, terutama di kondisi outdoor dengan banyak noise sekitar yang cukup ramai, kita akan bahas setelah dengerin audio sampel berikut ini. Cus!
Oke teman-teman, di audio sampel tadi di volume maksimal, meskipun secara ukuran dia kalah besar, tapi Tera 3 Mini saya rasa bisa mengimbangi loudness overall dari Tera 3 Neo. Bahkan kalau bicara soal kualitas audio, Tera 3 Mini saya rasa lebih konsisten dari volume sedang sampai volume maksimal. Sedangkan Tera 3 Neo di volume maksimal ini sudah mulai kayak berasa limit kapabilitas dari drivernya. Mulai berasa kayak ada distorsi gitu kadang. Terutama kalau saya play lagu-lagu dengan recording yang cukup berat ya untuk di play, yang cukup menyiksa speaker, seperti lagu-lagu hip hop dengan tempo cepat atau lagu-lagu dance yang ngebeat gitu dengan bass yang cukup deep dan ngebok gitu, dan di saat bersamaan ada frekuensi midrange dan treble yang cukup nyentak juga. Di kondisi-kondisi ini saya rasa driver dari Eagle Tera 3 Neo mulai kayak apa ya, berasa agak keteteran kalau dibandingin sama Tera 3 Mini yang di sini masih lebih rapi secara presentasinya. Tapi hey, Tera 3 Mini harganya juga lebih mahal ya teman-teman. Dan kalau soal bass nih, well, di kondisi indoor, tentu kita bisa lebih mengapresiasi di bass dari Tera 3 Neo. Udah indoor, sepi lagi. Tapi coba kita berpindah ke kondisi outdoor dengan noise sekitar yang cukup ramai, mengganggu. Saya yakin persepsi di bass yang bisa kita dengarkan dari Tera 3 Neo bakal berkurang jauh daripada ketika kondisi indoor dan sunyi. Sampai-sampai telinga kita sudah tidak cukup sensitif untuk menangkap di bass dari Tera 3 Neo. Sebaliknya, di kondisi outdoor nan ramai ini, gebokan bass di Tera 3 Mini di volume maksimal lebih terdengar dan bisa kasih persepsi bass yang lebih padat, lebih solid, lebih nampol dibandingkan bassnya Tera 3 Neo yang sudah lebih berasa drowning gitu, kayak agak tenggelam di kondisi outdoor. Nah, kalau ada kelebihan dari Tera 3 Neo ini di kondisi outdoor di volume maksimal, saya rasa di treble-nya yang memang di sini jauh lebih keluar daripada treble-nya Tera 3 Mini yang udah tenggelam. Jadi suara simbal, snare, tamborin bakal terdengar lebih jelas, lebih detail di Tera 3 Neo daripada di Tera 3 Mini. Sementara untuk audio dispersion 360 derajat ke segala arah, kedua speaker ini sama-sama konsisten berkat tembakan dual driver ke kiri dan kanannya. Tapi persepsi audio yang saya dapetin di Tera 3 Mini masih lebih bulat, lebih tebal, terutama di region bass dan vokal dibandingkan Tera 3 Neo. Sehingga nih, untuk pemakaian outdoor, saya bakal cenderung lebih pilih Eagle Tera 3 Mini. Meskipun Tera 3 Neo not bad di sini. Andaikan tidak ada Tera 3 Mini, Tera 3 Neo ini sudah oke banget value-nya. Jadi itulah teman-teman, saya rasa kekurangan dan kelebihan dari Eagle Tera 3 Neo dibandingkan terutama dengan pendahulunya, Eagle Tera 3 Mini. Memang bukan upgrade 100% dan ini hal yang wajar karena memang speaker ini dibanderol di harga yang lebih murah dari Eagle Tera 3 Mini. Ini lebih seperti alternatif dari Eagle Tera 3 Mini teman-teman, di harga yang lebih murah. Namun dengan bass yang lebih deep, dengan vokal yang lebih kering, tapi detail dan treble juga lebih keluar, serta RGB light yang bisa mengikuti irama beat lagu. Sedangkan buat yang rela keluarin duit Rp30.000 lebih mahal untuk beli Eagle Tera 3 Mini, kalian bisa dapetin speaker dengan ukuran yang lebih mungil, yang punya presentasi vokal yang lebih natural saya rasa, dan audio yang lebih minim sibilan buat yang sangat sensitif sama suara treble. Tentukan pilihan kalian sesuai budget dan selera kalian teman-teman. Kalau gitu, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian berkenan. Dan kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.